Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Going Around yang dibuat oleh EPH. I'm sorry if I pronounce your name wrong there. Tapi ya, kita hari ini punya killer Sudoku dan juga diagonal ya. Cuman hanya satu untuk di grid ini. Dan sepertinya saya paham sih apa yang perlu dicari ya, logika-logika yang perlu dicari di puzzle ini dan apa maksud dari judulnya dari puzzle ini. Jadi saya cukup menantikan banget sih karena kalau menurut saya sangat menarik banget desain dari puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan berjumlah sesuai dengan total yang ditujukan. Jadi angkanya nggak boleh berulang dan berjumlah sesuai di pojok kiri atas. Kalau contohnya di sangkar ini maka berjumlah 29. Ini sangkarnya yang sedikit ketutup, ini berjumlah 14 dan ini berjumlah 15. Tapi nggak boleh ada angka yang berulang gitu. Dia harus semuanya berbeda. Misalkan adalah 1923 itu bakal berjumlah 15 nantinya. Dan yang terakhir kita punya diagonal, angka di sepanjang diagonal yang ditujukan tidak boleh berulang, jadi diagonal ini nggak boleh ada angka yang berulang atau berisi seluruh angka dari angka 1 sampai 9. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, di sini kita punya beberapa pola roping ya, yang mungkin nanti bakal membantu sih di kita dalam melakukan scanning angka-angkanya. Cuman yang saya lihat untuk pertama kalinya di sangkar ini contohnya ya, ini pasti akan berisi 7 angka yang berbeda, karena tidak boleh ada angka yang berulang dong. Dan dua petak di sini bakal selalu melihat seluruh angka yang berada dalam sangkarnya. Maka intinya adalah dua angka di sini, dia harus memiliki angka yang berbeda dari 7 angka yang kita tempatkan pada sebuah sangkar. Intinya ini adalah sebuah 9 angka yang berbeda lah. Ini berisi 7 angka, dan ini berisi 2 angka yang lainnya. Dan kita tahu dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu kotak 3x3 itu pasti akan berjumlah 45 ya kalau di Sudoku. Dan sama juga sih logikanya untuk puzzle ini, di mana kita memiliki di sini berjumlah 29 dan 9 angka yang berbeda bakal berjumlah 45, maka 45 kurang 29, maka dua angka di sini harus berjumlah 16. Dan hanya bisa satu cara ya kalau jumlah 16, hanya bisa 7 tambah 9. Oke, dan kita punya logika yang sama ya. Dan di sini puzzle-nya cukup simetris di sini. Kita punya di sini berjumlah 15 antara 6 tambah 9 atau 7 tambah 8. Di sini berjumlah 14 antara 68 atau 59. Dan di sini berjumlah 17 ya. 17 hanya bisa maksimal 8 tambah 9. Nice. Oke, dan yang satu lagi yang saya lihat adalah di sini kita punya pola roping, di mana kita bisa bertanya gitu, di mana sih tiga angka di sini muncul di box ini? Dia nggak bakal pernah berulang pada barisnya dong, dan dia nggak bakal pernah juga berulang pada sebuah sangkarnya. Maka tiga angka di sini nantinya bakal muncul di tiga petak ini. Dan oleh Sudoku di box ini kita bisa lihat tidak bisa muncul di baris yang sama, maka dia akan muncul di sini. Dan ini yang namanya adalah pola roping. Dimana sekarang kita bisa lihat tiga petak ini bakal muncul di sini di boxnya karena bukan petak-petak hijau, dia bakal muncul di sini. Dan yang terakhir tiga petak ini muncul di sini dan muncul di sini. Dan kita punya pola roping di mana kalau di sini dalam barisnya ya tiga petak hijau berisi angka yang sama semua, petak ungu berisi angka yang semua, dan petak orange berisi angka yang sama semua. Dan logika yang sama pun kita bisa dapatkan untuk kolomnya gitu, kolom dan di baris ini dan di kolom ini. Karena memiliki sangkar yang simetris. Tapi sekarang ya di sini kita punya angka 7 dan 9 ya yang harus muncul di sini. Dia nggak mungkin dong angka 9 muncul di sangkar yang berjumlah 8. Maka dia hanya bisa muncul di sini dan angka 7 muncul di sini, maka harus ditemani dengan angka 1. Maka sekarang kita tahu orange bakal selalu memiliki angka 179 yang menjadi 179, dan untuk berjumlah 11 dia nggak mungkin 1 di sini, maka ini menjadi 2 atau 4 ya untuk berjumlah 11. Nice. Oke, dan kita coba untuk melakukan
logika yang sama ya. Mungkin kita mulai dari kolom ini dulu kali karena kita punya angka 8 dan 9 di sini. Di sini harus muncul seperti ini wrappingnya. Oke, ini menjadi hijau dan ini menjadi orange, dan ya di sini saya bisa lihat ya angka 8 dan 9 harus muncul di sini dan dia hanya bisa 9 di sini dan 8 di sini. Nice, seperti dengan judulnya ya, kita seperti memutari grid untuk menempatkan angka-angkanya. Luar biasa sekali. Angka 11 sekarang harus 9 tambah 2, maka sekarang kita tahu hijau merupakan 289, 15, maka harus 89 di sini dan 67. Oke, ini bukan 9 lagi. Oke, kita mulai yang lainnya sekarang. Kita mulai di sini kali ya, sekarang di baris ini. Ini kita warnakan dengan hijau. Ini kita warnakan dengan orange. Dan ungu deh. Dan ini kita warnakan dengan orange. Berarti sekarang dua petak ini, ya dua angka di sini dia harus muncul di salah satu petak ini ya. Tapi kalau dia muncul, dia nggak mungkin dua-duanya muncul di sini. Salah satunya pasti harus muncul di sini. Karena ini kan tadi kita tahu berjumlah 14. Maka dia nggak mungkin dong muncul di sangkar yang berjumlah 15. Maka salah satu angka di sini harus muncul di sini. Dan dia bukan angka 8 atau 9 pada kolomnya. Maka ini menjadi 5 atau 6. Dan yang 8, ini antara 59 atau 68. Kalau 59 harus 59 seperti ini. Dan kalau 68 harus 68 seperti ini. Cuman masih bisa kedua kemungkinan tersebut ya. Kalau ini 68, ini harus 7 untuk berjumlah 15. Kalau ini 59, ini harus 6. Jadi masih belum ada kontradiksi di situ. Oke, kalau gitu kita next dulu. Kita lihat untuk sangkar. Oh, sekarang 9 di sini membuat dua petak ini berjumlah 15 ya sekarang ternyata. Nice. Membuat ini hanya bisa 7 dan 8. Dan kita bisa melakukan coloring untuk wrappingnya. Oke, wait. Tadi bener kan ya? Kok saya malah jadi ragu ya? Ya, ini bener. Oke, dia harus muncul seperti ini wrappingnya. Dan angka 78 masih sama ya. Dia nggak mungkin dua-duanya muncul di sini. Maka salah satunya harus muncul di sini. Oh, tapi ya 7 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada sangkar 14 ya. Kita butuh angka 7 yang muncul di salah satu petak ini. Tapi kalau dia muncul di sini bakal double 7 dan berulang 7-nya. Maka dia hanya bisa muncul di sini. Dan 8 harus muncul di sini dengan angka 6. Maka kita tahu ungu merupakan 678. Ini menjadi 7. Dan 68 di sini bisa kita selesaikan sekarang. Sangat luar biasa sekali interaksinya. Ini menjadi 1. Oke. Ya mungkin ini bisa kita delete kali ya sekarang. Dan apakah bakal membantu di sini? Iya, dan sekarang tadi kita bisa lihat ya di wrapping di sini dia bakal muncul di sini. Dan kalau ini merupakan 6 dan 8, kita bakal punya terlalu banyak angka 6 dan 8 ya di barisnya. Kita punya satu di sini dan dua lagi di sini, dan itu kan nggak mungkin. Maka ternyata di sini hanya bisa 5 dan 9. Yang kita bisa tempatkan sekarang 5 dan 9-nya. Ini menjadi 6 untuk berjumlah 15. 86. Dan sekarang kita tahu 6 harus muncul di sini. Ungu harus 59, 596 yang kita bisa selesaikan sekarang. Saya benar-benar suka banget sih dengan interaksinya. Kalau menurut saya sangat brilian sekali. 8 dia muncul di sini, maka ini bukan 8 lagi. Kan sekarang hampir semuanya bisa terselesaikan ya di sini angka-angkanya. Menarik banget. Oke. Di sini kita butuh 7 ya. 7 bakal muncul di sini. Dan 2 bakal muncul di sini dan di sini. Sebenarnya nggak terlalu berguna lagi sih, cuman untuk coloringnya. Jadi mungkin kita hapus saja. 5 dia harus muncul di sini. Tapi ya coba kita pencil mark lah ya. Box ini kita butuh 3, 4, 5, 6. Ini bukan 6. Ini bukan 5.
Dan kita jangan lupa juga untuk diagonalnya ya. Kita harus scanning diagonal. Dan dua di sini ternyata membantu mengeliminasi dua di sini. Buat ini menjadi dua. Oke, dan yang tersisa adalah 1, 3, 4. Satu ya, satu harus muncul di sini. Ini bukan satu lagi. Dua harus muncul di sini dan di sini. Tapi dua di sini kita bisa pencil mark dan mengeliminasi petak di sini. Nice. Dari sini kita butuh 3, 4, 5. 2 mengeliminasi petak ini. Ya, 6 juga sekarang di box ini hanya bisa di dua tempat ya. Dan dia mengeliminasi 6 di atas. Maka 6 di box ini sekarang hanya bisa di satu tempat. Nice. 6. Kita lihat kolom ini kali ya. Kolom ini kita butuh 1, 7, 3, 4. Dan petak ini bukan 7. Cuman masih belum membantu sepertinya. Oke. 1, 2. Kita masih butuh apa sih angka? Ya, angka di diagonalnya yang belum muncul angka 6 ya. Angka 6 belum muncul. Dan dia ternyata hanya bisa di satu tempat. Dia nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di box ini. Dan 6 di sini mengeliminasi petak ini, dan 6 di sini mengeliminasi petaknya. Dan ternyata hanya bisa di satu tempat. Nice. 6 mengeliminasi petak di atas. Petak di sini juga. Tumben banget ya untuk puzzle hari ini saya cukup lancar nih untuk mengerjakannya. Padahal kemarin agak kesulitan mengerjakan puzzle yang lainnya. Nanti kita juga harus melihat sangkar-sangkar di sini sih, mulai melihatnya. Cuman mungkin kita coba untuk scanning sudoku dulu. Di diagonal ini yang belum muncul adalah angka 1, 3, 4, 5. 5 belum muncul ya. 5, 6, 7. 8, 9 ya. 5 berarti ternyata hanya bisa di dua tempat ya di box ini. Oh, gitu kali ya. Ini kayaknya ada interaksi deh, ada interaksi yang cukup menarik. Karena tadi kita tahu dalam suatu kotak 3x3 bakal berjumlah 45. Dan apapun angka yang kita tempatkan di dua petak ini, nantinya kita bakal tahu jumlah dari seluruh angka di sini. Dan mungkin akan berpengaruh dalam penempatan angka di sini. Coba ya kita lihat. Di sini minimal 3. Di sini minimal 1. 4 berarti ya. Kita punya 4. 32 kurang 4, 28. Kalau kita gabungkan seluruh angka di sangkar ini, itu akan berjumlah 17 tambah 15, berjumlah 32. Petak ini seminimal-minimalnya merupakan angka 3, karena tidak bisa berisi angka 1 atau 2. Petak ini seminimal-minimalnya berisi angka 1. Maka jumlah maksimal dari seluruh angka di sini itu berjumlah 32 kurang 4, 28. Berarti jumlah maksimal ya 28 di sini. Berarti seminimal-minimalnya jumlah angka di sini harus 45 kurang 28. Berapa tuh? 45 kurang 28, 17. Seminimal-minimalnya berjumlah 17. Dan dia hanya bisa iya, karena salah satu petak ini berisi angka 5, maka dia nggak bisa ya, karena seminimal-minimalnya berjumlah 17, dia nggak mungkin kita menemaninya dengan angka 4 gitu. Kalau menemaninya dengan angka 4, kita hanya bisa mencapai jumlahnya 15. Dan itu nggak bakal pernah mencapai jumlah 17.
maka dia harus ditemani dengan angka 7 saja ternyata untuk mencapai jumlah seminimal-minimalnya 17. Wow. Oke. Tapi ini berjumlah 18 ya sekarang berarti. 45 kurang 18 maka berjumlah 29 di sini. 29 maka enggak 45 kurang 45 kurang berapa sih? 45 kurang 29 16. Enggak, sorry 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 gengs. 45 kurang coba deh saya catat aja deh. 1 2 3 4 8 9 27. Oke, 27. 27. Maka dua angka di sini harus berjumlah 5 ya. Dan dia nggak mungkin menggunakan angka 2 di seluruh petak ini. Maka dia hanya bisa 1 tambah 4. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 5 di sini. Wow. Oke. Dan satunya bisa kita tempatkan sekarang. Dan ini menjadi 4. Uh, Benar-benar luar biasa sekali untuk interaksinya. Oke, dan satu mengamati petak ini. Satu dia harus muncul di sini sekarang. Maka ini bukan satu lagi. Jadi 7 dan 1. Oh, 7 di sini juga mengelimasi diagonalnya sih ya. Satu. Oke, ini merupakan puzzle yang sangat brilian sekali kalau menurut saya. Dan sekarang ada lagi logika yang sangat keren banget. Karena kalau kita bisa lihat di diagonal ini, ini merupakan 3 dan 4 yang berbeda ya. Salah satu petak ini harus berisi angka 3, dan salah satu petak ini harus berisi angka 4. Dan dia bakal selalu melihat ke petak ini. Kalau ini 3, kita tidak bisa menempatkan 3 lagi di diagonalnya. Kalau ini 4 juga sama. Itu cara lainnya untuk melihatnya. Maka ini ternyata hanya bisa angka 1 sekarang. Ini bukan satu lagi. 7 melihat ke bawah. Menempatkan 7 di sini. Konstruksi yang sangat brilian sekali. Ini menjadi 3 dan 4 di barisnya. Dan ada lagi sih logika yang menarik lagi di sini ya. Ada angka 1 yang mengeliminasi petak ini, dan dia nggak bisa berulang di barisnya. Di kotak, di sangkarnya. Maka dia hanya bisa di dua petak ini, yang mengeliminasi petak ini. 4 juga sama, nggak bisa berulang pada sangkarnya. Maka dia harus muncul di sini. Oke, dan di sini harus ada angka 2, 7, 3, 4 ya. 4, nggak mungkin di sini. Apalagi ini bukan 4 sekarang. Atau kita coba lihat dalam penjumlahannya lah ya. Kita udah punya 1 tambah 4. Maka kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 10. Nggak mungkin 1 tambah 9 atau berulang. Nggak mungkin 4 tambah 6 atau berulang. Nggak mungkin 3 tambah 7 karena 7-nya sudah ada di kotak 3 kali 3 ini. Maka dia hanya bisa 4, 2, 8. Dan yang tersisa di kotak 3 kali 3-nya adalah 1, 3, 9. Dan ini sudah pasti berjumlah 17. Yap. Oke, 2, 3, 4. 1 di box ini bisa kita tempatkan sekarang. Kolom ini kita butuh 3 dan 4. Kolom ini butuh 3, 4, 5. Dan bakal ada 5 di sini ya, di kolomnya. Harusnya nggak banyak lagi nggak sih ini? Cuman kita bisa mengeliminasi angka 4 lah ya. 4 bakal muncul di sini di boxnya. Nah, ini bukan 4 lagi. Atau apakah kita perlu untuk melakukan coloring juga untuk mengakhiri puzzle ini? Karena di sini cukup menarik ya. Kita bisa membagi beberapa angka 3 dan 4-nya menjadi beberapa warna di sini melakukan coloring. Coba aja lah ya. Petak ini bakal berisi 3 dan 4 yang berbeda. Maka kita bisa mewarnai 3 dan 4 di sini menjadi ungu misalnya, dan ini menjadi 3, 4 yang hijau. Dan kita bisa mencoba untuk membagi seluruh angka 3 dan 4-nya menjadi 3, 4 yang hijau atau 3, 4 yang ungu yang berisi angka yang sama. Ini nggak mungkin yang hijau, maka menjadi ungu. Ini menjadi yang hijau, ini menjadi yang ungu. Ini menjadi yang hijau sekarang. Ini menjadi yang ungu, sorry. Cuman nggak terlalu
Ya, nggak terlalu berguna sih ya ternyata. Berarti saya ada miss sesuatu yang lainnya. Oh ya, di mana angka 9 di kolom ini? Ternyata hanya bisa satu tempat. Dia nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di box ini, dan nggak mungkin di baris ini. Maka dia hanya bisa di sini. Nice. Eh, ini 3, 4, 1, 8. Hmm, dia nggak mungkin 4 juga tapi ya di sini sekarang. Nggak mungkin 1 juga. Oke, dan 8 sekarang ya. 8 di baris ini. Dia nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di kolom yang sama. Maka dia hanya bisa di sini. Dan 9 mengeliminasi 9 dari sini. Oke. 3, ini bukan 3 lagi. 3 mengeliminasi kolomnya. Belum juga tapi ya. Gimana sih? 3. Oh, 1, 9. Gimana angka 9? 9 nggak mungkin di baris yang sama. Nggak mungkin di sini juga. Maka dia hanya bisa di satu tempat. Oh, ada angka 2 di sini. Oke, saya miss sesuatu yang simpel ternyata. 2 mengeliminasi 2 dari sini. 8, 4, 2. 8 menit ke samping. 5, 7. Ini bukan 7 lagi sekarang. Atau bukan 2 juga ternyata. Sehingga menjadi 3, 8. Kolomnya selesai. 5. Dan akhirnya kita bisa selesaikan 3 di sini. Membuat petak ungu menjadi 4. 3, 4 yang hijau menjadi angka 3. Nice. Tinggal sedikit lagi sudokunya. 38. Ini bukan 3 lagi sekarang, bukan 4 juga. Dan 1 ya, 1 menit ke atas. 97, 72, 2, dan 38. Ini menjadi 5 di boxnya. 35. Ini menjadi 53. 24 di sini yang bisa kita selesaikan. Dari sini kita butuh 5 dan 4. Yep. Dan yang terakhir adalah 3 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk going around. Puzzle dengan kualitas yang sangat luar biasa banget. Di sini kita benar-benar memutari grid untuk mendapatkan banyak sekali logika dan interaksi yang sangat brilian. Ada pola roping, penjumlahan pun ada, dan bahkan cukup menarik ya untuk penjumlahan penggunaan 45 di box ini dengan sangkarnya. Dan di akhir pun masih memiliki logika yang menarik. Penggunaan diagonal yang sangat luar biasa, di mana dua angka di sini melihat ke petak ini membuat ini menjadi satu. Puzzle dengan konstruksi yang sangat brilian sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.